You will train. You will harden. You will become the mirror's power. As the Hello, huntsman. I've missed you. Halo guys, selamat datang kembali di channel Inside Movie bersama dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul The Huntsman Winter's War. Film ini gabungan dari film Snow White dan The Huntsman yang bergenre drama action adventure. Film yang disutradarai oleh Cedric Nicolas Troyan rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini menceritakan The Ice Queen, yaitu Freya, adik dari ratu jahat yang bernama Ravenna. Mereka memiliki wajah yang cantik, namun di balik itu, Ratu Ravenna memiliki sikap dengki. Ia ingin menjadi ratu satu-satunya tercantik di dunia. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, langsung aja yuk kita mulai. Film ini bermula, terdapat raja dan ratu yang sedang bermain catur. Namun raja tersebut dapat dikalahkan oleh ratunya. Dan akhirnya, raja itu pun meninggal. Lalu, tahta kerajaannya jatuh ke ratunya yang bernama Ravenna. Suatu malam, Ravenna bermain catur dengan adiknya yang bernama Freya. Dan ia melihat adiknya sedang mengandung bayi. Hari demi hari, setelah ia melahirkan beberapa minggu bayinya, ia mendapat kabar bahwa ayah dari bayi tersebut yang bernama Duck akan datang dan menikahi Freya secara diam-diam, lalu pergi dari kerajaan dan memulai kehidupan barunya. Suatu malam, Freya yang sedang berada di halaman istana melihat kamar bayinya yang terbakar. Ia pun langsung berlari dan menghampiri bayinya, yang ternyata terdapat suaminya, dan ialah yang telah membakar bayinya. Freya akhirnya pun murka dan langsung membunuh suaminya dengan kekuatan es yang dimilikinya. Saat itu juga, Freya dikuasai oleh kesedihan dan kemarahan, dan ia meninggalkan kakaknya dari kerajaan, lalu membangun kerajaannya sendiri ke utara. Freya juga membunuh siapa saja yang menentangnya. Freya yang tak bisa membesarkan anak, lalu ia membuat bala tentaranya yang terdiri dari anak-anak kecil. Ia membawa anak-anak kecil tersebut ke kerajaannya, dan ia pun disebut sebagai Ratu Es. Freya memerintahkan satu peraturannya, yaitu jangan saling mencintai karena itu dosa. Di sana, para anak-anak akan dilatih dan akan menjadi tangguh karena mereka akan menjadi prajurit dan pemburunya Ratu Es tersebut, yang tak akan ada yang bisa mengalahkan prajuritnya. Hari demi hari, anak-anak tumbuh menjadi prajurit yang berpadu dengan pisau dan panahnya. Dan Ratu Es tersebut selalu memantaunya menggunakan burung hantu esnya. Lalu ia menanyakan kepada pengawalnya tentang bocah yang terbaik itu ialah Eric dan Sarah. Saat tumbuh dewasa, Ratu mengirim prajuritnya untuk berperang. Pertempuran demi pertempuran, mereka terus menang dan kembali dengan selamat. Lalu menyerahkan mahkota kepada Ratu Es tersebut. Suatu malam, Eric bertemu dengan Sarah. Lalu mereka berciuman karena saling cinta, hingga akhirnya menikah. Dan Sarah pun memberikan kalung kepada Eric. Mereka pun berniat untuk kabur dari kerajaan tersebut. Namun apa yang mereka lakukan dilihat oleh mata-mata burung hantu es milik ratunya. Keesokan harinya, saat ingin kabur dari kerajaan, Freya menghampiri mereka berdua dan menghalangi kepergian mereka. Dan mereka pun saling melawan antar prajurit lainnya. Lalu Freya memisahkan mereka berdua dengan membangun pembatas dinding es. Saat berhadapan, dan Freya memaksa Eric untuk menyaksikan ketika Sarah dibunuh oleh sesama prajuritnya. Tak lama, Eric pun juga dipukul hingga tak sadar, lalu dilempar ke sungai. Dari tahun ke tahun, kerajaan Freya terus meluas, dan kerajaan kakaknya yaitu Ravenna jatuh di tangan pemburu dan putri salju. Kemudian setelah 7 tahun berlalu, saat prajuritnya membawa cermin ajaib, di tengah perjalanan mereka diserang dan dibunuh nih teman-teman. Lalu cermin itu pun hilang dicuri. Tak lama, muncul Eric yang sedang memburu rusa. Namun ternyata, ia memanah salah satu prajurit dari Ratu Putri Salju, lalu mengambil kudanya. Setelah itu, Raja William menemui Eric dan memberitahu bahwa
cermin ajaib diambil saat dalam perjalanan ke tempat suci. Ia menyuruh Erik untuk membantu mengambil cermin itu sebelum diambil ke tangan Ratu Freya. Tetapi, Erik tak menyadari bahwa Freya diam-diam mengamati percakapan mereka melalui topeng yang memproyeksi kesadarannya ke dalam burung hantu es tersebut. Lalu, Erik dan kedua temannya, yaitu Kurcaci, berangkat untuk menemukan cermin ajaib itu. Di perjalanan, mereka mencari jalan dengan menebak-nebak. Saat malam hari, saat beristirahat di suatu warung, tak lama mereka diserang oleh pemburu lainnya. Dan Erik pun kalah melawan pemburu itu. Tak lama, datanglah Sarah yang mengalahkan pemburu itu, lalu menyelamatkan Erik dan membawanya ke dalam goa untuk istirahat. Saat tersadar dari pingsannya, Erik tak menyangka kalau Sarah masih hidup. Namun Sarah memberitahu Erik kalau Erik tak mencintai Sarah. Karena dalam penglihatan Sarah, waktu akhir ayatnya sebelum tewas, Erik berlari meninggalkan Sarah. Tapi di sisi Erik pun tak meninggalkan Sarah. Malah ia dipukul oleh prajurit lain dan dibuang ke sungai. Tetapi Sarah pun tak mempercayai Erik. Keesokan harinya, mereka berangkat untuk menemukan cermin ajaib itu. Tetapi tidak menggunakan kudanya, karena jejak kaki kuda akan ketahuan oleh mata-mata. Dan di perjalanan, mereka malah terjebak oleh kurcaci Bromin. Erik pun menunjukkan mata panah berlian kepada kurcaci itu, yang dimana mata panah tersebut mahal untuk dijual. Lalu Erik menanyakan keberadaan cermin ajaib yang dicuri, dan Bromin pun memberitahu bahwa goblin yang sering memburu barang-barang berharga, lalu menyimpannya di tengah hutan dekat tempat suci. Erik meminta kepada Bromin untuk menemani dan menunjukkan jalan menemui goblin tersebut. Setelah menyeberangi sungai menggunakan perahu dan melewati jembatan rapuh, sampailah mereka di tempat tujuan nih teman-teman, yang ternyata ada cermin ajaib itu. Lalu mereka bertemu dengan goblin, kemudian menyerang dan membunuh goblin tersebut. Setelah berhasil membunuh satu goblin, tak lama datanglah goblin lainnya, lalu menyerang Erik dan Sarah. Erik pun menyuruh Sarah untuk membawa cermin itu ke Suaka, lalu meninggalkan dirinya. Tapi Sarah pun tak tinggal diam. Ia memanah para goblin tersebut dengan memberikan darah goblin ke mata panahnya, dan ia pun berhasil tepat sasaran. Para goblin itu pun mati seketika. Akhirnya, mereka berhasil keluar kabur nih teman-teman, dan beristirahat, hingga menunggu esok hari untuk membawa cermin ajaib itu ke Suaka. Keesokan harinya, saat yang lain sedang tertidur, hanya Erik yang tidak tidur. Tak lama, ada suara yang memanggil namanya dari cermin ajaib tersebut, dan ia pun menghampiri cermin itu. Lalu cermin itu berkata, "Bunuh dia untukku." Tak lama, Sarah pun terbangun dan menghampiri Erik. Lalu Erik langsung menanyakan perasaannya Sarah kepada Erik, dan Erik langsung memberikan pisau itu ke Sarah dan menempatkannya ke dada Erik. Seketika, suasana pun menjadi dingin dan bersalju. Para kurcaci pun terbangun dari tidurnya. Nah, kemudian datanglah Ratu Freya nih teman-teman, yang dikawal oleh prajuritnya. Freya menemui dan menghampiri mereka, dan mengompori Erik dengan Sarah, lalu mengambil cermin ajaib itu. Tapi, saat ingin mencegahnya, Dorena dan Nion disihir menjadi beku oleh Freya. Kemudian, Freya pun menyuruh Sarah untuk membunuh Erik dengan panahnya. Tak lama, Sarah pun mengambil dan memanah Erik hingga tewas nih teman-teman, dan ia pun pergi bersama Freya. Setelah semua pergi, kedua kurcaci itu menolong Erik dan mencabut panah yang melekat pada tubuh Erik. Seketika, Erik pun terbangun dan mengagetkan kedua kurcaci tersebut. Dan ternyata, Sarah sengaja memanah Erik tepat di kalungnya, sehingga Erik pun tak jadi tewas. Jadi menurut Erik, Sarah mempunyai rencana besar yang tersembunyi. Akhirnya, mereka akan menelusuri jalan utara dan menghadapi penyihir jahat. Setelah sampai di istana, Freya menyuruh prajuritnya untuk menaruh kedua kurcaci itu ke galerinya dan menaruh cermin ajaib itu ke suakanya. Saat Freya menghampiri cermin itu, lalu ia menanyakan siapa yang paling cantik di dunia ini. Tak lama, keluarlah seseorang dari cermin ajaib tersebut, yang ternyata itu adalah kakaknya, yaitu Ravenna nih teman-teman. Seketika, Freya pun terkejut karena mengira Ravenna telah mati. Katanya, Ravenna pergi meninggalkan tubuhnya,
lalu tinggal di cermin itu dan terjebak, hingga Freya melepaskannya. Kemudian, Ravenna duduk dan bilang kalau ia akan membangun kembali kerajaannya, dan Putri Salju akan berlutut ke hadapannya. Di lain tempat, Erik dan kedua kurcaci itu melihat kerajaan milik Freya dari kejauhan. Erik berencana akan membunuh Freya di suakanya yang berada di bawah menara melalui atas. Dan ia pun menyuruh Browin dan Dryf untuk menolong Nion dan Dorena. Kemudian Ravenna merencanakan akan menyerang kerajaan lain. Lalu Browin dan Dryf mengendap-endap masuk dengan menyamar sebagai kumpulan anak-anak. Dan Erik pun mencari jalan untuk menuju ke istana Freya dengan memanjat tebing nih. Saat ingin melompat, ia malah terjatuh dari lompatannya nih teman-teman. Keesokan harinya, Freya mengumpulkan semua prajuritnya dan mengumumkan bahwa prajuritnya akan berperang melawan tentara yang belum pernah kalah perang. Dan saat mengumumkan itu, tak lama Erik pun berhasil masuk ke istana Freya. Lalu dia bersiap untuk membunuh Freya dengan panahnya. Tapi saat Erik melepaskan anak panah itu berhasil digagalkan oleh Ravenna dan melemparkan balik anak panah tersebut ke Erik. Lalu Sarah pun mencoba membunuh Freya, namun dihalangkan duluan. Freya pun menanyakan mengapa ini bisa terjadi pada anak-anaknya. Lalu Ravenna mengompori bahwa mereka sedang saling jatuh cinta, dan Freya pun akan menghukum mati Erik dan Sarah. Saat Erik dan Sarah diikat untuk hukuman matinya di hadapan ratu, tak lama sahabatnya melepaskan ikatan itu. Ravenna yang melihat itu pun geram. Ia langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya dan menyerang semua prajurit Freya. Saat Ravenna menyerang, Freya tak tinggal diam. Ia menyuruh Ravenna untuk berhenti menyerang anak-anaknya dengan membuat pembatas dinding es nih teman-teman. Karena tak bisa tinggalkan cermin itu, Erik, Sarah, dan sahabatnya memanjat dinding es tersebut. Di sisi Ravenna, ia berpikir bahwa sudah menghilangkan sifat lemahnya Freya dan membuatnya kuat. Namun Freya masih sama seperti yang dulu. Lalu Freya pun menanyakan balik kepada Ravenna, bagaimana caranya ia membuat Freya kuat dan menghilangkan sifat lemahnya. Lalu, apa yang telah dilakukannya membuat Freya pun marah. Saat ingin pergi meninggalkan Freya langsung memegang mukanya Ravenna dan menanyakan lagi ke cermin dirinya Ravenna untuk mengungkapkan kebenarannya. Lalu kita dibawa alur mundur nih guys, yang dimana menceritakan bahwa saat Ravenna menanyakan ke cerminnya siapa yang paling cantik di dunia ini, namun cermin itu mengatakan bahwa suatu hari kecantikan Ravenna akan dikalahkan oleh bayinya Freya, karena Freya akan melahirkan seorang bayi perempuan. Ravenna yang tak terima itu, ia menyihir ingatan Dag dan menyuruh untuk membunuh bayinya Freya. Freya yang baru mengetahui itu pun menyesalkan akan perbuatannya. Lalu Ravenna menyerang Freya dengan kekuatan sihirnya nih teman-teman. Dan seketika, tebing es itu hancur. Erik, Sarah, dan sahabatnya pun terjatuh dari tebing es tersebut. Lalu mereka langsung menyerang Ravenna. Setelah Ravenna menyerang Sarah, Freya pun memeluk Ravenna untuk mendinginkan keadaan diri kakaknya. Namun ia malah ditusuk oleh Ravenna dan jatuh terluka. Lalu Erik pun terbangun dan mulai melawan Ravenna, hingga kapaknya pun berhasil menghancurkan cermin ajaib itu, yang dimana cermin ajaib tersebut terdapat dirinya Ravenna. Seketika, Ravenna pun hancur lebur. Sarah pun menghampiri Erik dan memeluknya. Tak lama, Freya pun tewas di istananya, dan para kurcaci yang dibekukan oleh Freya pun selamat kembali. Orang-orang yang berada di negeri utara pun telah bebas, dan kerajaan Snow White pun aman dari bahaya. Ya, itulah akhir dari film ini yang happy ending memang selalu menjadi story dari setiap dongeng. Kita bisa mengambil pesan dari film ini bahwa antara dendam dan cinta sejati. Freya yang awalnya percaya akan cinta sejati, lalu dikhianati oleh suaminya, dan ia berubah menjadi seseorang yang pendendam tentang cinta sejati. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!